Masa aksi bela Quran geruduk ke Dubes Swedia, kecam Rasmus Paludan. Diliput dari CNN Indonesia hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Ini ada banyak orang berorasi ini ya. Dan ini mereka menggunakan bendera HTI. Kita baca beritanya. Masa aksi bela Quran 301 menggeruduk kedutaan besar atau kedubes Swedia, Denmark, dan Belanda, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 30 bulan 1. Masa yang tergabung dari kelompok Front Persatuan Islam atau FPI. Oh, jadi FPI sudah ganti ya. Tapi singkatan masih FPI. Kalau dulu kan Front Pembela Islam, sekarang ganti Front Persatuan Islam. Tapi orang-orangnya ya itu saja. Terus kemudian Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama dan PA212 memprotes aksi politikus Swedia, Denmark, Rasmus Paludan yang membakar kitab suci Al-Quran. Bantuan CNN Indonesia, masa yang didominasi kalangan wanita itu mulai memenuhi sisi selatan Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.30. Di jalan tersebut terdapat 3 kedubes yang menjadi target aksi mereka, yakni kedubes Swedia, kedubes Denmark, dan kedubes Belanda. Jadi sekarang ini memang lagi agak ramai ya, terutama kelompok-kelompok itu ya, kelompok-kelompok yang sering demo itu. Ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan demo, untuk melampiaskan demo. Dan kebetulan kali ini ada kejadian itu pembakaran Al-Quran di Swedia ya. Kita baca dulu ya beritanya ya. Sama-sama umat Islam, negara kok garang, kok galak. Emang kenyataan kan? Enggak usah takut, Allah melindunginya, kecuali kita batil, jahat, onar, ujar seorang demonstran wanita. Jadi ini mereka melakukan aksi yang berisi protes atau penolakan ya tentang apa yang terjadi di Swedia. Namun coba kita cek sekarang sebenarnya apa sih yang terjadi di Swedia itu. Ini diliput dari ini ya, CPNB Internasional ya. Kronologi dan fakta pembakaran Al-Quran di Swedia. Aksi protes Turki dan tolak Swedia bergabung dengan Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memanas. Pasalnya demonstrasi yang terjadi di kota Stockholm pekan lalu diwarnai aksi pembakaran salinan Al-Quran. Pada demonstrasi Sabtu 21 bulan 1 2023 lalu, seorang politisi anti-imigran, jadi di sini jelas ya, anti-imigran, bernama Rasmus Paludan membakar salinan Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm. Jadi yang melakukan itu adalah seorang politisi yang anti-imigran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan memang di sana itu ada imigran dari Timur Tengah yang mungkin melakukan hal-hal yang kurang pantas atau mungkin ya tidak sesuai dengan adat dan budaya yang ada di sana, sehingga karena di daerah tersebut Islam itu bukan mayoritas, makanya ini salah satu politisi ini malah akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan membakar salinan Al-Quran. Jadi Paludan merupakan pemimpin partai Stormkurs, garis keras sayap kanan Denmark. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi dikatakan bahwa protes yang dilakukan Paludan terhadap Islam adalah upaya untuk mengkritik NATO, Turki, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Lagi-lagi ini masalah berekspresi ya yang menjadi sorotan ya. Ya memang Islam itu harusnya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan, bisa menyesuaikan dengan adat istiadat, bisa menyesuaikan dengan budaya. Jadi misalkan Islam dari Timur Tengah terus masuk ke negara lain, kemudian negara yang dimasuki Islam itu mau dipaksakan agar mau mengikuti tradisi dan budaya dari Arab, ya pasti akan terjadi seperti ini, konfrontasi dan penolakan, bahkan hingga sampai kepada
penghinaan, yakni pembakaran Al-Quran. Ini kan semua jadi serba salah. Yang satu sisi itu memang hal ini memang melanggar ya, karena sudah membakar Quran itu kan sudah penghinaan atau pelecehan bagi umat Islam. Namun di sisi lain, kenapa siapa tadi namanya politikus tadi kok sampai membakar Al-Quran? Itu kan pasti ada sebabnya. Dan di situ jelas ya, karena mereka itu menolak Presiden Turki, kemudian NATO dan Turki, negara Turki ya, yang apa istilahnya itu karena khawatir akan mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Ya seperti itu. Jadi misalkan di Indonesia, negara yang sudah banyak tradisi dan budaya, punya adat istiadat, kemudian kok mau dipaksakan agar beradat seperti di Arab, ya itu nanti juga bisa menjadi masalah besar. Cuman perbedaannya kalau di Indonesia itu mayoritas penduduknya itu adalah Muslim. Berbeda dengan di Swedia. Kalau di Swedia kan bukan Muslim yang mayoritas, sehingga ketika hal itu terjadi, mereka yang non Muslim itu otomatis langsung mengambil reaksi tanpa pikir panjang. Tapi kalau di Indonesia kan sama-sama Muslim, jadi ya agak sulit juga menyikapinya. Tapi intinya, jika apa ya penyebaran Islam di negara manapun itu kalau masih memaksakan atau ingin menerapkan adat istiadat dari Timur Tengah ke daerah yang dimasukinya, ya pasti akan menimbulkan persoalan, dan persoalan itu bisa besar dan bisa juga meluas karena ini sudah menyangkut agama. Dan yang lebih bahayanya lagi itu kalau ada provokasi, ada hasutan-hasutan sehingga bisa menyebarkan amarah, bisa menyebarkan permusuhan yang lebih luas lagi. Ini kan sangat berbahaya. Makanya ini mungkin pelajaran berharga bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi para dai-dai, para ustadz-ustadz yang dari Timur Tengah, yang dari Yaman atau dari mana saja lah, pokoknya yang bukan dari Nusantara, itu hendaknya jika berdakwah di Indonesia, jika menyebarkan agama di Indonesia, jangan terlalu memaksakan adat istiadat dari Timur Tengah untuk diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri sudah mempunyai adat istiadat dan budaya yang sangat luhur dan adiluhung. Jadi seperti itu, sehingga nanti yang terjadi adalah perkawinan atau penggabungan antara adat istiadat yang ada di Nusantara dengan agama dari Timur Tengah, bukan meniadakan adat istiadat yang ada di Indonesia kemudian diganti dengan adat istiadat yang berasal dari Timur Tengah. Itu akan menimbulkan pro kontra dan tentunya juga menimbulkan permusuhan baru. Jadi dari saya cukup sekian, salam meras.